Istilah kewirausahaan pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah an agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Secara etimologis, wirausaha atau wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu wira yang berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, pahlawan, dan berjiwa besar. Swa yang berarti sendiri, dan sta yang berarti berdiri. Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yaitu sebagai seseorang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengelola bahan baku baru. Di sini, jika kelompok kami ingin berwirausaha, maka kelompok kami ingin membuat produk pembungkus makanan berbahan dasar alami. Di sini nama produk kami sendiri yaitu Beeswax Wrap. Apa itu Beeswax Wrap? Ya, Beeswax Wrap itu merupakan produk pembungkus makanan berbahan dasar itu dari lilin lebah hutan, bukan lebah ternak. Dan di sini daya tahannya itu bisa mencapai 1 tahun jika pemakaian secara reguler. Kemudian pembungkus makanan ini sendiri dapat membungkus berbagai macam makanan seperti roti, sayur, buah, rempah, hingga makanan yang dipanggang. Tetapi kami tidak menganjurkan untuk daging mentah. Wrap ini sendiri udah mulai luntur pada saat 1 tahun itu. Kita bisa menggantinya dengan mudah dengan cara membeli yang baru, kemudian melelehkannya di atas yang lama. Beeswax Wrap ini merupakan produk yang sangat-sangat ramah lingkungan karena dibuat dari bahan yang alami dan merupakan produk daur ulang. Tidak seperti plastik yang mungkin sulit untuk didaur ulang. Kemudian produk ini sendiri sangat menguntungkan tentunya bagi para pengusaha, di mana mereka hanya perlu menggantinya setahun sekali dan ini bisa menghemat pengeluaran mereka dibandingkan dengan pembungkus makanan yang lain yang mungkin memerlukan waktu 2 bulan sekali atau sebulan sekali untuk membeli stoknya. Keuntungan yang diharapkan ialah bisa menginspirasi banyak orang agar turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Tidak hanya keuntungan berupa uang, tetapi kepuasan pelanggan merupakan harapan bagi setiap pengusaha. Dan keuntungan lainnya dapat didonasikan maupun disumbangkan bagi orang-orang yang membutuhkan atau bisa diinvestasikan pada usaha-usaha lainnya. Dan kedepannya, keuntungan itu bisa dipergunakan bagi mengembangkan usaha yang lebih banyak lagi. Lalu ada perkiraan biaya. Untuk produk kami, kita memerlukan bahan-bahan seperti setrika, gunting, kertas roti, handuk, lilin lebah, dan juga kain katun. Nah, untuk bahan seperti gunting, handuk, dan setrika mungkin sudah tersedia di rumah, sehingga tidak perlu membelinya. Tapi untuk lilin lebah, kertas roti, dan kain katun mungkin perlu biayanya itu pun sangat terjangkau karena harga untuk lilin lebah itu sekitar 25.000. Lalu kain katunnya itu sekitar 20 ribuan. Dan untuk kertas roti adalah 2.000 per lembar. Tapi karena produk kami sangat mementingkan kualitas, jadi harga bahan tersebut mungkin lebih dari yang disebutkan tadi. Tentu saja terpikirkan oleh kelompok kami mengenai peluang dan juga hambatan yang mungkin akan kami hadapi dalam merealisasikan ide usaha ini. Peluangnya diantaranya adalah adanya dukungan dari pemerintah, terkhususnya Kementerian Perindustrian terhadap industri hijau yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2014. Lalu yang kedua, adanya organisasi yang didirikan oleh Menteri Perindustrian yang menaungi perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berfokus pada komersil, namun juga terhadap kualitas hidup manusia yang bernama Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD. Lalu yang ketiga adalah produk ramah lingkungan itu bersifat berkelanjutan karena sebagai upaya melindungi lingkungan yang semakin hari terkena dampak buruk dari eksploitasi yang berlebihan. Nah, tentu saja juga terdapat hambatan, diantaranya adalah masih sedikitnya permintaan masyarakat terhadap produk-produk ramah lingkungan karena kurangnya kesadaran terhadap permasalahan lingkungan itu sendiri. Lalu selanjutnya
kebutuhan biaya bahan baku serta pengolahan terhadap produk ramah lingkungan ini yang lebih banyak dibandingkan dari produk non ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendanaan dari pemerintah. Lalu yang ketiga, kecenderungan daya beli masyarakat yang terbatas pada produk bermerek ataupun yang terjangkau biayanya. Selanjutnya, pastinya terdapat usaha yang harus dilakukan untuk membangun suatu wirausaha. Karena membangun wirausaha itu udah pastinya nggak mudah. Diperlukan kesiapan mental untuk mengatasi permasalahan yang ada maupun itu yang baik ataupun yang buruk. Selain itu, kita juga perlu melakukan riset dan perencanaan seperti keberhasilan bisnis, mencari dana, dan mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Lalu agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar, kita juga harus menentukan target pasar dan melakukan promosi. Dengan melakukan itu, kita dapat membuat orang tertarik dan berminat untuk membeli produk bisnis kita. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengenalkan bisnis ini untuk mengajak para pembeli untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Setelah produknya sudah terjual, kita dapat menginovasikan produk yang sudah kita ciptakan sehingga peminatnya menjadi lebih banyak, dan tidak lupa untuk memperluas jaringan agar produk yang kita buat dapat dikenal secara luas dan tentunya memberikan manfaat bagi pengguna dan yang membutuhkan. Di zaman sekarang ini banyak sekali pengusaha yang tidak berpikir secara cermat akan usahanya. Contohnya penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami berharap melalui bisnis ini kami dapat membantu untuk mengurangi penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan sebagainya. Setelah menentukan jenis kewirausahaan yang ingin didirikan dan manfaatnya untuk masyarakat, tentunya kami sebagai pendiri bisnis harus menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam LTK ini, kami juga menyertai perincian perkiraan biaya yang dibutuhkan, penghambat dan peluang dalam bisnis kami, serta usaha-usaha yang harus dilakukan agar terjadi kemajuan. Kami harus memperhatikan kualitas produk kami, karena produk kami merupakan produk yang ramah lingkungan. Tidak hanya kebahagiaan masyarakat yang diutamakan, tetapi juga kesehatan bumi kita. Oleh karena itu, kami juga harus memperhatikan penggunaan sumber daya dan modal yang ada. Apakah bahan yang kami gunakan akan memberikan akibat kepada lingkungan untuk jangka panjangnya? Selain itu, kita juga harus pandai dalam menentukan pasar dan lokasi usaha yang diinginkan. Tentunya, selama masa pandemi ini, susah untuk mendirikan bisnis secara offline dan memiliki toko fisik sendiri. Perkiraan biaya yang dibutuhkan juga pastinya akan bertambah. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan bisnis secara online melalui banyak platform media sosial. Kami akan memasarkan produk kami ke semua kalangan masyarakat, tidak memandang usia. Rasa takut dan tidak percaya diri pasti sering muncul. Oleh karena itu, kita harus berani dan percaya diri dalam memasarkan produk kami sendiri. Dengan kata lain, berani menanggung resiko jika ada yang tidak suka dengan produk kami. Sebenarnya, kami tidak perlu takut dalam memasarkan karena produk kami merupakan produk yang berkualitas dan kami melakukan usaha secara jujur. Namun, tentunya kami tetap menerima kritik dan saran dari konsumen mengenai usaha kami secara terbuka. Kami juga harus menanamkan kepercayaan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada sponsor yang membantu mendanai usaha kami. Dengan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, kami juga harus mengembangkan diri sendiri seiring dengan berjalannya usaha ini. Kami harus mengontrol usaha kami agar dapat berjalan dengan lancar, serta mengembangkan strategi, rencana, dan ide kreatif lainnya agar usaha kami dapat terus maju dan mencapai keuntungan. Selain itu, kami juga harus fokus. Banyak sekali pengusaha setelah bisnisnya sukses kemudian lengah dan akhirnya gagal. Oleh karena itu, kami harus bersaing secara sehat dengan usaha lainnya dan bergabung dengan komunitas bisnis agar mendapatkan insight-insight yang bermanfaat.